hasil pelaksanaan CPNS tahun lalu. Yang pertama itu. Nah, diantaranya adalah kita lebih ketat lagi terhadap penetapan formasi. Tahun lalu ada misalnya ada formasi yang tadi itu. Jadi kemudian baru diperbaiki formasinya setelah mau pengangkatan. Nah, kalau sekarang itu diperbaiki dari awal. Yang kedua juga ada masa sanggah. Ini baru. Ada masa sanggah itu adalah bahwa kalau ketika kita daftar dan kemudian dibatalkan, kita boleh bertanya kepada daerah instansi, kenapa saya dibatalkan? Dan instansi harus menjawab. Kalau instansi tidak menjawab, maka dia artinya masih tetap lanjut. Seperti itu yang kedua. Jadi instansi harus menjawab. Tentu saja ya yang ini juga harus tidak asal gitu. Yang ketiga dari sisi pendanaan. Pendanaan kalau dulu didanai langsung oleh BKN, sekarang dana masing-masing dari daerah. Meskipun itu tetap dikoordinasikan oleh BKN. Nah, di BKN sendiri, khusus untuk di BKN yang ada yang 100 sekarang ini, itu hanya akan digunakan untuk sementara ini ya keputusannya, hanya untuk digunakan vertikal, instansi vertikal dengan jumlah yang kecil. Misalnya Kementan, pesertanya cuma 150, itu boleh di BKN. Kemudian ada misalnya ada BPS, ada KPU, misalnya kan KPU ada misalnya menerima 19 orang, pesertanya hanya 200 orang, itu di BKN. Tapi untuk yang besar-besar seperti misalnya Palembang dengan 900 formasi, 900 lebih formasi, itu kan diperkirakan pesertanya hampir 12.000, 10 sampai 12. Nah, mereka diminta mencari tempat sendiri. Kira-kira seperti itu yang terbaru. Kalau pengumuman itu kan udah tahu ya, ada penurunan grade, passing grade ya udah nggak bisa disampaikan. Jadi bahwa tahun kemarin itu dengan grade terlalu tinggi, ini merepotkan kita dengan P1, P2 dan seterusnya itu dan itu ajang itu lagi. Jadi ada satu begitu kondisinya tidak jelas, itu akan ada memunculkan ketidakjelasan yang lain. Makanya kami betul-betul yang pertama transparan dengan CAT itu kan menangnya itu bukan karena komputernya, menangnya transparannya sebetulnya. Dan yang kedua ada partisipasi masyarakat. Kalau partisipasi masyarakatnya cuek juga nggak bisa. Nah, yang ketiga baru akuntabilitasnya akan kami benar-benar jaga. Gitu. Nah, ini sehingga karena begini, CPNS itu benar bahwa ada kegiatan pemerintahan, tapi di situ juga ada putaran uang yang sangat besar. Ini yang sering kita lupa gitu. Ini juga saya sadar setelah evaluasi yang tadi saya pertama sampaikan. Kan pengumuman dan pendaftaran. Sudah 2. Ini kan kalau ini pengumuman pengumuman pendaftaran tanggal 11 kemarin. 11 bulan 11 jam 11 malam. Sudah ada, kalau tidak salah saya lupa, tapi kira 14 hari itu sekitar tanggal 24. Tapi ada beberapa di kabupaten yang mereka terlambat karena formatnya dengan Menpan belum, dan artinya karena satuan harinya 14 nanti juga akan berbeda. Perbedaan ini menyebabkan instansi yang di awal buka itu lebih banyak diserbu. Dulu Pali pembukaan pertama dia lebih banyak ke Pali semuanya. Gitu. Tapi kalau dia barengan, orang bisa memilih lebih lebar. Ada kesemangat dari calon peserta CPNS itu, kalau dia sudah daftar itu sudah tenang. Jadi dia buru-buru. Artinya pada saat pembukaan kemarin pertama, Pak, ini tidak bisa, ada Tikom juga nulis kan, semua juga dari grup Kompas juga pada nanya gitu kan. Kok ini lambat sih gitu. Ya karena barengan. Kira-kira momennya. Jadi tahun lalu ada beberapa yang tidak bisa masuk gitu. Makanya sekarang disarankan untuk menggunakan desktop. Bisa pakai laptop lah, tapi tidak pakai mobile phone gitu. Mungkin karena ya jadi lambat itu karena saya tidak tahu teknisnya, tapi sekarang diputuskannya seperti itu. Gunakan. Ya tips lain ya nggak perlu hari-hari ini lah. Pertama begini, pengumuman boleh dibuka dulu, terus lihat dulu jabatan-jabatan, karena kami menemukan kami salah memilih jabatan ini, bisa nggak? Nah itu kan kalau ke helpdesk di riset ulang gitu kan. Itu kan kalau misalnya dia yang orang dari jauh kan biaya juga, karena helpdesk cuma ada di sini, hanya ada di Palembang gitu kan. Nah seperti itu.
Jadi lihat dulu, sebetulnya saya nggak bukan formasi ini yang saya inginkan, tapi formasi yang lain. Jadi saya nggak bisa masuk. Gitu. Nah seperti jadi nanti dibanding-bandingkan dulu masa-masanya. Jadi tidak perlu harus sekarang banget gitu kan. Mending kalau saya lihat misalnya gini, kemarin tuh kalau misalnya di Pali lebih banyak, di Pali itu dianggap sebagai wilayah yang mungkin pesertanya orang-orang yang dalam tanda kutip di bawah Palembang itu, sekarang udah nggak juga. Jadi sudah merata juga gitu kan. Jadi dimanapun itu. Pertama begini, sekarang itu ada yang pertama gini, hampir dari semua testimoni CPNS yang masuk dia membicarakan dua. Yang pertama adalah bahwa dia bekerja keras dengan belajar dan dia berdoa. Itu banyak testimoninya, baik di Facebook maupun kan orang-orang yang sudah lulus tes kemarin, tahun kemarin dan tahun sebelumnya ditanya nih sama yang baru. Hampir semua cuma menyampaikan dua itu. Tidak ada satupun yang menyatakan bahwa dia melakukan hal-hal di luar itu. Meskipun saya judulnya kemarin saya sampaikan trik mensiasati KET BKN. Semua orang bertanya bagaimana cara triknya Pak. Saya tanya mau diajarkan untuk itu, mau Pak, gitu kan. Bener ya, jangan marah ya. Bener nih, ini saya sebagai rekan rek dan saya tahu persis KET itu bagaimana cara trik untuk mensiasatinya. Mau Pak, gimana caranya? Cuman dua. Caranya itu gampang, dua saja. Lakukan itu dan nanti apa? Ya belajar. Oh dia bicara gitu kan? Artinya ya yang harus dipersiapkan seperti itu. Nah, yang kedua kemudian kalau ada juga situs-situs yang mirip-mirip. Misalnya SSCASN.org gitu kan, tapi yang dipakai adalah SSCASN.id. Itu suka ada yang situs-situs yang mirip itu, dan begitu masuk kita dinyatakan nanti ada pelatihan dan seterusnya bisa dan seterusnya. Jadi sekarang memang perempuan juga sudah canggih gitu ya. Kemarin ada yang menyampaikan juga, ada yang itu, tapi kemudian hilang lagi gitu kan, mungkin karena tahu. Yang ketiga yang masih mungkin di Sumatera Selatan khususnya, karena ada dulu bisa, ini saya sampaikan sekali lagi tidak bisa. Bagaimanapun meskipun datang ke tempat saya dan saya menandatangan seperti saya ceritakan bahwa itu pasti saya juga tidak bisa, bukan tidak mau sebagai manusia, tapi sistem yang sudah membuat tidak bisa dan akhirnya kita harus nurut pada kondisi seperti itu. Yang ketiga kekhawatiran saya adalah bahwa kemarin saya ke Belinyu dan ada satu dukun yang memang jadi penanyaan termasuk orang sini untuk jadi PNS. Itu sebaiknya sudahlah kita belajarnya kemampuan diri sendiri saja. Oh, ada ya Pak yang ada kemarin saya di Belinyu itu ternyata terkenal. Mungkin udah tahu ya. Ada Pak siapa namanya, orang datang ke situ nanti dikasih udah tahu. Untuk tersinggung dihapus deh. Udahlah gitu kan, yang datang ke tempat begitu sudah nggak usah. Pasti gini, khusus untuk Kanrek Palembang itu akan sangat keras terhadap hal itu. Jadi nanti kita akan periksa betul bahwa dia betul-betul tidak membawa ini. Ini kan berkah. Dulu kita melakukan pemeriksaan itu kalau dia membawa alat. Ya. Alat kan ada 1-2. Diantaranya tiba-tiba ini di KTP-nya nggak dijilbab, waktu di itunya nggak dijilbab, tapi kok dijilbab gitu. Ketahuan. Makanya diperiksa. Tapi khusus di sini itu justru yang dapat banyak itu adalah jimat. Nah ini yang kita ingin bersihkan, bahwa sampaikan banyak Pak. Ya cuman kita tidak, karena itu temuan yang tidak disengaja, kami datanya tidak, misalnya ketemu 3 kan tidak ada laporan ke pusat ditemukan 5 jimat gitu, nggak ada. Jadi kita, oh ini tadi dapat berapa? Oh Pak di pemeriksaan depan dapat Pak, di sini juga dapat lagi Pak, di sini pasti buka bajunya dapat lagi Pak. Jadi itu yang jimat dalam batu satam yang besar itu. Ada yang bawa batu persani yang diikat pakai kain merah. Ini kan nggak ada hubungannya dengan tes CPNS gitu kira-kira. Untuk melenak ke lidah yang siapa gitu, misalnya seperti itu. Nah itu yang hal seperti itu sudahlah. Anda tinggal berdoa saja, jangan pernah. Saya sampaikan bahwa itu jangan digunakan lagi. Dan kami akan itu misalnya kan sekarang itu pakai kemarin itu pakai kain, rajahnya itu pakai kain. Kainnya itu kemudian dibawa, kita temukan rajah kain yang begitu dibuka ada tulisannya itu kita buang, kita ambil. Dan yang seperti itu kan instan tuh, bukan mie yang bikin tapi mie instan, kita memang hancurkan.
Kalau yang misalnya bawa berharga, misalnya katakanlah ada yang bawa keris kecil, ada yang guling-guling emas itu, kita kembalikan. Tapi kalau yang instan yang sekali pakai itu, tapi ada juga karena itu bajunya diperiksa, ditulisnya di badannya, bersihkan, mandi dulu, karena kita akan diri belajar masing-masing. Sekolah jangan takut bahwa Anda berasal dari sekolah-sekolah yang tidak terkenal. Sekolah kebidanan di Lebong, sekolah kebidanan di Oku itu juga memiliki kemampuan bidan-bidan yang cukup. Jadi misalnya gini, wah ini sekolahnya kami di daerah, padahal kan nanti kami kalah dari orang Palembang. Silahkan saja, di Bangka Belitung saja orang-orang dari Oku Timur itu pada datang ke sana dan lulus. Jadi apa nantinya kemampuan itu seperti itu. Nah, yang berikutnya jangan berharap misalnya, wah ini saya pengen jadi CPNS dulu deh. Dia dari orang Batu Raja, kemudian dia mendaftar misalnya di Tanjung Jabung dengan harapan bahwa dia nanti akan pindah. Sampaikan bahwa PNS ketika dia memilih formasi itu di lokasi itu, dia akan hidup sampai